Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi ya, yaitu tentang BI rate ya, dan juga BI 7-day reverse repo rate ya. Nah, banyak orang nggak tahu nih, apa itu BI rate, apa itu BI 7-day reverse repo rate ya, apa perbedaan antara keduanya. Nah, ini aku juga melanjutkan pembahasan aku tentang kebijakan moneter ya. Nah, BI rate ini adalah salah satu kebijakan moneter atau instrumen kebijakan moneter yang dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol inflasi ya dan money supply ya atau jumlah uang yang beredar. Nah, kemarin aku udah membahas dua sebelumnya ya, yaitu operasi pasar terbuka dan reserve ratio. Nah, hari ini aku akan membahas tentang BI rate ya. Nah, BI rate apa sih sebenarnya BI rate ya? Kalau kalian cari di Google ya. Nah, BI rate itu sebenarnya adalah suku bunga yang ditetapkan sama BI ya, sama BI atau Bank Indonesia atau bank sentralnya Indonesia gitu ya, untuk mengontrol inflasi ya, untuk mengontrol inflasi. Nah, jadi penetapan BI rate ini benar-benar dipikirkan ya, dirapatkan benar-benar karena mereka itu nggak mau sembarangan gitu. Kenapa? Karena BI rate ini nanti akan mempengaruhi mempengaruhi suku bunga dari bank. Suku bunga bank komersial ya. Bank komersial tuh bank-bank lainnya seperti bank BCA misalnya, komersial. Bank Mandiri gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi suku bunga yang akan ditetapkan bank komersial, suku bunga apa? Suku bunga tabungan dan suku bunga kredit ya, atau suku bunga pinjaman gitu. Nah, lalu kalian juga perlu tahu nih ya, bahwa BI rate ini adalah suku bunga untuk bank bank komersial pinjam uang kepada BI. Nah, itu yang perlu kalian tahu juga ya, bahwa BI rate ini adalah suku bunga, sekali lagi aku ulang, untuk bank-bank lain pinjam uang kepada BI. Nah, kenapa bank-bank lain itu pinjam uang kepada BI sih? Kenapa mereka harus pinjam uang juga? Nah, karena mereka itu kadang-kadang bank itu suka namanya itu kurang likuiditas ya, kekurangan likuiditas gitu. Nah, kalau kekurangan likuiditas, nah kenapa sekarang. Oke, aku tulis dulu aja deh ya. Bank. Bank itu bisa pinjem BI. Nah, pakai suku bunga namanya BI rate ini ya. Dan namanya BI rate. Nah, kenapa bank komersial itu harus pinjem kepada BI? Karena bank komersial itu kadang-kadang mereka bisa yang namanya kekurangan likuiditas ya. Kenapa kekurangan likuiditas? Nah, mungkin pada saat itu mereka eh, mereka lagi banyak orang yang mau ngambil uang, yang mau narik tunai uangnya. Depositonya cair, mereka narik di ATM, mereka lagi butuh uang banyak gitu ya. Orang-orang maksudnya nasabah-nasabahnya itu menarik uang dalam jumlah yang cukup banyak dan nasabahnya kebanyakan lagi mau narik uang. Nah, itu mereka bisa menemui situasi di mana mereka kekurangan likuiditas atau kekurangan uang cash ya gitu. Nah, ketika mereka kekurangan likuiditas dan kekurangan uang cash, mereka akan pinjam yang ke BI ya. Ke BI itu salah satu yang bisa dilakukan mereka meminjam kepada BI gitu. Nah, ketika mereka minjam kepada BI, nah mereka akan dikenakan bunga yaitu BI rate ini gitu. Nah, jadi BI rate ini juga sebagai bunga untuk bank-bank komersial pinjam uang kepada BI ya. Nah, karena BI itu BI itu disebut juga sebagai peminjam cadangan terakhir. Atau bahasa Inggrisnya sih lebih bagus ya, lender of last resort ya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah BI ini adalah orang yang atau pihak yang membantu bank-bank komersial ketika
mereka membutuhkan likuiditas gitu. Bank BI ini akan memberikan likuiditas, memberikan uang kepada mereka, sehingga bank komersial ini bisa berjalan lagi gitu, memberikan uang kepada orang yang menarik uangnya dari mereka gitu. Nah, jadi, ketika bank kurang likuiditas, mereka akan pinjam kepada BI ya. Nah, itu harus kalian ingat ya. Dan juga BI rate itu sebagai suku bunga dari pinjaman tersebut gitu. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat dan pahami dulu ya. Nah, sekarang ada dua situasi juga nih di dalam, negara ya, yang mempengaruhi naik turunnya BI rate. Nah, jadi BI rate itu naik turun gitu ya. Nah, itu ditetapkan sama BI. Nah, di apa namanya, yang menjadi faktor penentunya adalah inflasi. Nah, tapi satu lagi, jadi begini. Jadi ketika ketika pengangguran tinggi gitu ya. Ketika pengangguran tinggi, pemerintah pasti mau yang namanya mengurangi pengangguran ya. Nah, pemerintah mau mengurangi yang namanya pengangguran. Nah, ketika penganggurannya mau dikurangin, nah biasanya pengangguran tinggi itu ketika negaranya itu lagi resesi, lagi lesu ekonominya. Lagi misalnya lagi pandemi seperti ini ya. Nah, banyak bisnis-bisnis yang tutup sehingga pengangguran tuh jadi banyak, banyak orang di-PHK. Nah, apa akibatnya? Akibatnya, pemerintah ini akan menaikkan BI rate-nya. Nah, kenapa pemerintah menaikkan BI rate-nya? Nah, yang dilakukan pemerintah itu sorry, bukan dinaikkan, maksud aku diturunkan ya. Pemerintah akan menurunkan BI rate-nya ya. Pemerintah akan menurunkan BI rate-nya. Nah, terus lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bank komersial akan meningkatkan pinjamannya kepada BI. Nah, salah satu jadi gini, mereka itu nggak cuman minjem ketika kekurangan likuiditas saja, terkadang ketika BI rate-nya turun, mereka itu akan meminjam uang dari BI gitu ya. Nah, jadi ketika BI rate turun, bank komersial akan meningkatkan pinjaman. Nah, ketika bank komersial meningkatkan pinjaman, otomatis jumlah uang yang ada di bank komersial ini akan meningkat. Jadi mereka itu bisa memberikan pinjaman-pinjaman lebih banyak kepada masyarakat gitu ya. Jadi akan meningkatkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Nah, otomatis ketika pinjaman dan kredit meningkat, masyarakat ini jadi banyak yang bisa buka bisnis baru gitu ya. Buka bisnis baru, terus bisnisnya yang tadinya lesu, mungkin mendapatkan pinjaman dari pemerintah, jadi jalan lagi untuk modal, untuk memperbesar bisnisnya. Nah, akibatnya yang terjadi adalah ekonomi akan naik ya. Nah, jadi ekonomi keseluruhan akan naik dan pengangguran itu akan turun gitu. Nah, jadi ketika pemerintah ingin mengurangi pengangguran, dia akan mengurangi atau menurunkan BI rate-nya gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah situasi ketika pemerintah mau menurunkan inflasi. Jadi, situasi pertama yang mempengaruhi pemerintah menurunkan BI rate itu adalah ketika pengangguran tinggi dan dia mau mengurangi pengangguran. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah ketika pemerintah ingin menurunkan inflasi. Jadi inflasi tinggi nih. Ceritanya inflasi tinggi ini adalah ketika uh, negaranya ini lagi bagus gitu ya, pertumbuhan ekonominya lagi tinggi, lagi naik gitu. Nah, biasanya inflasinya naik juga. Nah, sekarang pemerintah mau mengurangi inflasi. Nah, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan lakukan kebalikan dari sini. Mereka akan meningkatkan BI rate. Nah, BI rate-nya akan ditingkatkan. Nah, apa yang terjadi ketika BI rate ditingkatkan? Nah, ketika BI rate ditingkatkan, bank komersial ini mereka akan menarik uang ya, akan mengurangi pinjaman kepada BI rate. Kepada BI. Mereka akan mengurangi pinjaman kepada BI. Nah, sehingga jumlah uang yang ada mereka akan mengurangi pinjaman atau menyimpan uangnya di BI. Nah, selain bisa meminjam, bank komersial ini bisa nabung juga loh di BI.
atau menyimpan uang di BI. Nah, jadi mereka kalau BI rate-nya tinggi, mereka cenderung pengen nabung gitu. Nabung juga ya. Bank komersial itu bisa nabung juga. Nah, mereka akan menabung di Bank Indonesia gitu. Otomatis yang terjadi adalah uang yang ada di dalam bank komersial itu akan turun. Jumlah uang yang ada di dalam bank komersial itu akan turun. Nah, jadi money supply, jadi jumlah uang yang beredar itu akan turun juga karena jumlah uang yang ada di bank komersial itu akan masuk ke BI, otomatis money supply atau jumlah uang beredar akan turun. Nah, itu akan mempengaruhi apa ketika jumlah money supply yang ada di negara tersebut turun. Nah, biasanya masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Jadi masyarakat nggak cenderung tidak konsumtif ya ketika jumlah money supply yang ada di pasaran turun dan jumlah yang ada di bank komersial juga turun gitu ya. Nah, mereka juga lebih susah untuk meminjam kepada bank gitu. Nah, akibatnya ketika konsumsi menurun, nah ujung-ujungnya yang terjadi adalah inflasi akan turun. Inflasi turun ya. Nah, kalau aku namanya begini. Jadi, situasi pertama ini adalah ketika situasinya pemerintah mau mengurangi pengangguran itu adalah ketika pemerintah mau ngegas ekonominya. Gitu ya. Nah, ketika mau ngegas, pemerintah akan menurunkan BI rate. Nah, tapi ketika pemerintah mau nurunin inflasi, nah aku namain ini ngerem ya. Jadi mau direm ekonominya gitu. Nah, itu untuk ngerem ekonominya ketika inflasinya tinggi atau mau diturunin dan mereka akan meningkatkan BI rate. Nah, seperti itu penjelasan aku tentang BI rate ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya BI 7 day reverse repo rate? Keren ya namanya. Nah, BI 7 days reverse repo rate ini adalah suku bunga untuk menggantikan BI rate. Nah, jadi gini, kalau BI rate itu kekurangannya adalah, jadi kalau bank nyimpen duit di BI dengan BI rate, itu mereka harus menunggu 1 tahun baru boleh diambil uangnya gitu. Jadi nggak boleh main ambil sembarangan aja, harus nunggu 1 tahun dulu baru boleh diambil uangnya. Nah, apa yang terjadi ketika harus nunggu 1 tahun? Ini akan memperlambat target ekonomi, ya, memperlambat target ekonomi, target inflasi gitu ya. Jadi yang tadinya dibuat program yang ini ya, dinaikin BI rate ini nggak langsung terjadi karena mereka harus menunggu 1 tahun. Akibatnya memperlambat laju ekonomi, target ekonominya lah melambat gitu ya, nggak bisa langsung bergerak mengikuti action pemerintah gitu. Akibatnya itu tidak bisa langsung dirasakan gitu ya. Nah, akibatnya pemerintah membuat yang namanya BI 7 days reverse repo rate. Nah, 7 days ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya 7 hari. Nah, tadinya setahun ya. Kita lihat di sini ini 1 tahun. Sekarang 7 hari. Nah, maksudnya apa? Nah, 7 hari aja bank itu udah bisa ngambil uangnya. Ini nggak boleh. Kalau pakai BI rate ditahan setahun, tapi kalau BI 7 days reverse repo rate 7 hari aja mereka udah bisa ngambil uangnya. Nah, ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari gitu ya, kelipatan 7 aja gitu. Nah, mereka bisa narik uangnya. Jadi lebih singkat dalam penarikan ya. Nah, tapi BI rate itu bunganya itu lebih besar daripada BI 7 day reverse repo rate ya. Nah, karena BI rate ini kan setahun gitu ya. Nah, BI 7 days reverse repo rate ini kan 7 hari, 14 hari, jangka pendek banget. Makanya bunganya BI rate itu otomatis lebih tinggi karena kan didiemin setahun gitu ya. Nah, tapi keuntungannya BI 7 days repo rate ini ya kita lihat tadi ya, cepat. Nah, jadi dia keuntungannya adalah cepat mendorong ekonomi.
dan money supply cepat terpengaruh dengan menggunakan BI 7 days reverse repo rate ini. Nah, jadi seperti itu sih. Sekarang udah nggak pakai BI rate lagi ya, pakainya BI 7 day reverse repo rate. Nah, jadi penjelasanku itu aja ya tentang BI rate dan BI 7 days reverse repo rate. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in next video.